sudah DP, bahkan komisi juga sudah mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah melakukan ABCD. Tapi nampaknya ini komitmen pemerintah ini masih separuh hati. Nah, kenapa saya ceritakan? Mungkin dari sisi Kemendikbud sudah merasa kita sudah buka open. Tapi dari sistem ini ada yang salah. Sistem yang salah itu pertama nih, tadi saya menerima kawan-kawan PGRI ya, terutama masalah swasta dengan negeri ini. Ternyata menurut kawan-kawan dari PGRI tadi, kalau guru-guru negeri ini sangat sulit mendapatkan serdik dikarenakan terganjal SK Bupati. Iya, betul. Karena untuk keluar serdik itu kan harus ada SK Bupati. Nah, kawan-kawan swasta lebih mudah hanya tanda tangan saya. Nah, itu 2 tahun Pak. Akibatnya ketika afirmasi serdik 100%, maka otomatis yang lolos adalah yang Serdik. bukan kualitas nih. Iya. Ya, kan? Ya. Jadi dari sini kita juga mesti kita melihat bahwa serdik bukan jaminan bahwa itu adalah kompeten. Nah, Karena ternyata ada yang sulit mendapatkan serdik, ada yang susah mendapatkan SK-nya ya. iya. Jadi oleh karena itu tadi kita pikir wah ini dengan kondisi kayak begini serdik 100% maka otomatis yang tanda tangan ketua yayasan lebih mudah ya lebih Mudah juga. mendapatkan kesempatan, Iya. ya kan? Nah, yang kedua, kita juga menerima, waktu itu juga kita menerima aliansi dari LP Maarif, NU, Muhammadiyah dan lain-lain yang mengatakan terborong habis para guru-gurunya. Sehingga mereka harus mencari guru lagi. Padahal investasi mereka mendidik, menanam, mengembangkan guru itu sudah begitu besar. Nah, kondisi ini membuat kita menjadi, ini kayaknya harus kita evaluasi. Dan kemarin juga Pak Ketua sudah mengeluarkan rekomendasi agar dievaluasi. Nah, ada yang poin ketiga formasi. Begini, formasi ini kan sebetulnya domainnya daripada pemerintah daerah. Saya kemarin baru menerima beberapa bupati di sini yang kurang lebih mengeluhkan masalah formasi. Kira-kira begini bahasanya. DAU itu turun dari pusat ke daerah, itu digunakan menjadi APBD. Karena hampir 70% anggaran daerah itu adalah dari DAU dan DAK pusat. Jadi kalau sudah jadi APBD, maka menjadi perda ditetapkan oleh DPRD daerah untuk menjadi pembangunan ini, pembangunan itu. Nah, setiap APBD rata-rata 60% adalah sudah habis untuk belanja pegawai. Tiba-tiba ada mandat lagi ini, DAU untuk membayar. Kira-kira bupati ngomong begini, paling sedikit kami harus mengeluarkan 50 miliar sampai 100 miliar per tahun. Belum TPP-nya. Benar nggak? Ini kan baru honor. Iya. Nanti kan pasti Bapak Ibu sekalian akan meminta tunjangan. Berarti 2 kali lipat kan, kira-kira gitu. Ini yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui DAU. Otomatis kalau itu dikeluarkan, maka habislah biaya kami membangun di daerah. Ini kira-kira bahasa gitu. Itu sebabnya kami dari misalnya disebutkan 3.000 formasi yang disiapkan, dia kurangi hanya paling tinggal 1/4-nya. Menunggu pemerintah menambahkan DAU agar ada DAU khusus untuk para guru. Karena mereka mengatakan bahwa dulu janjinya DAU-nya ditambahkan, ternyata tidak, pakai yang existing, ya kan? Iya. Ya, pikir kalau kayak begini urusannya bukan lagi Kemendikbud, ini urusannya Kementerian Keuangan. Dan yang bisa menyampaikan hal ini itu adalah kebijakan presiden. Jadi presidenlah yang harus bisa menetapkan bahwa memang DAU untuk guru yang akan menjadi ASN harus ditambah. Kalau nggak daerah juga masih bingung. Kalau dia ngeluarin, maka dia akan kena TTP atau TPP tadi. Jadi oleh karena itu saya pikir
Yang pertama bisa dilakukan oleh Komisi 10 adalah mendesak Kemendikbud membuat skema baru di rekrutmen. Rekrutmennya dulu, yang PPG tadi. Yang PG. Lulus PG. Ya kan? Nah, kemarin makanya kita minta agar yang swasta itu dikembalikan bertugas di sekolah swastanya. Nggak apa-apa dibayar oleh negara, tetapi dikembalikan ke sekolah swasta. Jadi nggak rombongan masuk ke sana. Nah ini kita pun masih menunggu sampai pemerintah akan memberikan keputusan, karena Pak Ketua waktu itu meminta agar segera melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait. Tetapi kuncinya adalah di DAU-nya. DAU itu Menteri Keuangan atau Perpres mengatakan bahwa tambah DAU. Dede punten, gini punten saya potong. Jadi sebenarnya gini, Kang Dede, untuk masalah pembiayaan DAU entah yang lainnya gitu, sebenarnya bukan kapasitas kami juga untuk memikirkan hal ini ya teman-teman ya. Pemerintah sudah berani membuka rekrutmen P3K ini, seharusnya sudah siap dong. Jangan kami disuruh mikir DAU-nya ini, maaf ya Kang Dede ya gitu. Jadi ini nih sebenarnya ya maaf, kalau pemerintah atau pejabat kan sudah ada yang bekerja untuk memikirkan itu. Kami bukan yang nggak mau tahu masalah DAU. Tugas kami sudah jelas, ikut tes udah. Jadi kalau masalah DAU ya udah, jangan kami disuruh memikirkan lagi itu Kang Dede ya punten ya. Jadi tolonglah buat Komisi 10 juga, kita udah nggak mau lagi ngomongin masalah DAU. Kalau berani, maaf, kalau misalkan dari segi yang lain, kalau berani membuka lowongan kerja, harusnya sudah siap dong anggarannya. Kan gitu. Jangan ini udah dibuka lokernya, kok penggajiannya masih gonjang-ganjing gitu kan Kang Dede ya. Jadi kami harap ada kejelasan juga nih Kang Dede buat kami. Kami sudah capek juga menunggu gitu. Dan apa ya, nasib kita tuh masih belum jelas. Digantung takutnya gini Kang Dede. Kita sudah tes, nilai kita sudah bagus. Terus di permen juga sudah jelas. Yang lulus itu adalah yang melewati nilai ambang batas, begitu kan Kang Dede ya. Kenapa kita disuruh tes lagi? Padahal di permen nggak ada. Yang sudah PG disuruh tes lagi. Yang suruh tes itu yang belum lulus dan pendaftar baru. Kan permennya juga sudah nggak jelas ini Pak. Kita ngikutin aja gitu. Kok saya ngerasanya sampai sini, kok kayak dimainin. Orang di permennya ya kita sudah jelas nih, guru-guru udah pintar baca Pak. Permennya sudah dibaca. Di situ ada di pasal berapa saya lupa. Yang tidak lulus baru ikut tahap 2. Lah ini sudah lulus, yang tidak lulus maksudnya baru tes lagi. Ini kan sudah di atas passing grade. Malah saya pribadi Pak Fikri, ini sistemnya merugikan saya. Pada tahap 1 ini saya demo yang udah kelima ini Pak. Tahap 1 sebelum tahap 2 itu saya demo. Itu di Kemendikbud. Udah dibilang, Pak saya korban dari sistem. Katanya suruh di riset. Di tahap 1 kan prioritas guru induk. Nah saya suruh masuk ke lawan guru induk. Walaupun nilai saya gede kan tetap guru induk yang menang. Lah ini kan nggak adil namanya. Sistem yang salah, kita yang dirugikan. Kan gitu nggih Pak ya. Jadi apa ya, kayaknya sudah lelah Pak Kang Dede. Tolong lebih dikerucutkan lagi. Kira-kira kita menunggu sampai kapan? Jangan menunggu kayak kasus tahap 1, tahap 2, kita nunggu, nggak taunya kayak gini lagi gitu. Kita nggak mau dikasih gitu lagi, Pak. Udah tunggu dulu, ada kabar baik dulu, nggak taunya kejeblos lagi. Jadi ini udah puncaknya Pak Saiful. Kalau yang jelas tahap 3 itu kan sebenarnya kita minta dipending dulu kan, sampai ini dievaluasi. Tetapi ujung-ujungnya tadi saya katakan duitnya. Yang sampai saat ini para bupati menolak itu adalah karena kami takut duitnya nggak ada. Kita sih berencana, saya juga minta izin sama Pak Ketua, kita mau mengundang AKAPSI, Asosiasi Kabupaten dan Asosiasi Pemerintah Provinsi. Kita mau dengar masukannya mereka. Kenapa sih formasi istilahnya tidak dikeluarkan? Karena banyak formasi yang sudah dikeluarkan 3.000 tiba-tiba diganti menjadi hanya 400, hanya 600 gitu. Kita juga mau dengar. Kalau ternyata isunya yang tadi saya katakan, ini berarti ada komitmen pusat yang tidak lancar. Gitu. Kalau sistem itu bisa dibereskan melalui Kemendikbud, nanti Pak Ketua juga bisa memberikan surat khusus kepada Kemendikbud untuk
evaluasi tahap ketiga ini jangan dijalankan dulu sebelum sistem ini dibenahi, dan yang PG itu segera diteruskan. Jadi jangan sampai udah PG ujian lagi. Udah lulus waktu di hack. Ya, betul. Tapi kalau masalah keuangan ini menurut saya memang kita harus dengar dari pemerintah daerah. Iya, betul Pak, betul. Mungkin itu dari saya, silakan Pak. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman dari honorer ya, yang sudah lulus masih grade semuanya. Menurut saya tuntutannya memang harus diwujudkan, karena tadi kan jelas tadi ya menyampaikan bahwa sudah tes, karena sebetulnya permintaannya kan tidak tes ya. Tapi karena undang-undang ASN dengan alasan undang-undang ASN maka sudah nurut. Iya. Juga tuntutan semula juga bukan P3K, itu kan PNS. Sebagaimana PP 48 2005. Sebetulnya semuanya yang lalu bisa semuanya diangkat dari PNS, tapi karena undang-undang ASN juga kondisi keuangan negara yang mungkin juga lagi sulit, sehingga ada dua ASN tapi PNS dan P3K. Sudah nurut juga. Iya. Dan sudah ada tuntutan itu tidak tes, sekarang tes dan sudah lulus. Nurut lagi yang dia. Artinya haknya kan berarti ditempatkan. Nah ketika ditempatkan nggak ada tempatnya karena nggak ada formasi. Ini kan bukan urusan mereka sebetulnya. Iya. Artinya menurut saya ya wajar kalau Komisi 10 nanti membahasakan juga lagi sesuai dengan janji menteri di depan Komisi 10 itu kan memang yang sudah lulus tidak akan dites dan dicarikan formasi. Tapi dicarikan formasi siapa yang mencarikan ini kan bukan urusan kita, bukan urusan juga yang lolos betulnya. Nah ini yang mungkin perlu dikorek lagi, dan sekali lagi benar saya kira ini urusan penyelenggara negara bukan urusan Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas mengajar karena statusnya nggak jelas, sekarang suruh tes, sudah tes dan sudah lolos, haknya adalah ditempatkan. Saya menurut saja, dan mungkin nanti semuanya saja kalau udah lolos passing grade, apalagi alasannya? Saya kira nggak ada alasan untuk kemudian alasan lain ada. Ya uangnya copot atau apa segala macam itu terserah dia usaha sendiri membuka. Saya kira begitu. Ini mungkin saya membahasakan bahasa mereka sama-sama merubah. Assalamualaikum warahmatullahi Mas Purnomo dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur tadi. Lumajang. Sendirian Pak ini Pak. Surabaya Ya tadi yang bawa dari teman-teman PGRI Jawa Timur. Balik barang. Tegal paling banyak Pak, 32 yang demo Pak. Itu laporan dapil itu. Ya biar reses saya tidak abal-abal. Bener kan? Nah, ini buktinya sudah datang ke sini gitu loh. Iya betul. Oke, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kang Dede sama Pak Fikri dan Pak Pur. Walaupun itu mereka secara langsung. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan sebagai penegasan kami di Komisi 10. Yang pertama, saya setuju sepenuhnya bahwa pemerintah ada 2 sampai 3 hal yang harus dituntaskan. Yang pertama memastikan, dan ini sudah jadi kesepakatan di rapat kerja antara pihak pemerintah dalam Kemendikbud dengan Komisi 10 akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan pelaksanaan tahap 1 dan 2 yang masih banyak masalah, baik pada level regulasi, pelaksanaan, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi kita sudah bersepakat ya. Yang kedua,
memastikan adanya payung hukum terkait dengan hasil raker yang menyatakan bagi guru honorer yang sudah lulus passing grade, terutama yang guru honorer di sekolah negeri, untuk dipastikan tidak ikut tes kembali dan langsung mendapatkan formasi. Amin. Amin. Nah, bentuk formasi atau landasan hukumnya seperti apa? Kemarin Mas Menteri Nadiem memberikan jaminan kepada kita akan koordinasi dengan pihak Panselnas, dalam hal ini Menpan RB dan BKN, untuk memastikan bahwa teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade mendapatkan penempatan. Bahkan kami tambahkan dalam kesimpulan raker itu bahwa kami meminta Kemendikbud dan Panselnas membuat terobosan hukum bagi guru honorer yang di sekolah negeri, sekolah swasta yang lulus, untuk ditempatkan lagi di tempatnya supaya tidak mengganung formasi di sekolah. Jadi dua hal sekaligus. Jadi yang pertama kita minta dipastikan yang sudah lulus passing grade langsung mendapatkan konfirmasi tanpa tes kembali nanti. Yang kedua, yang lulus dari sekolah swasta supaya ditempatkan kembali. Supaya apa semangatnya? Supaya semangatnya teman-teman guru honorer di sekolah negeri tetap bisa mendapatkan formasi di tempatnya dia mengajar. Amin. Sampai oke, komitmen akan dapat formasi tapi tiba-tiba dipindah di kabupaten yang lain, atau bahkan di luar provinsi. Itu yang kita sudah kunci. Artinya sebenarnya kalau Kemendikbud sudah oke dan menjalankan amanat ini, dan sebenarnya wajib hukumnya Pak Fikri, Kang Dede, karena sudah kesepakatan politik, semestinya sudah tidak ada masalah. Karena itu kita akan terus dorong menyangkut soal ini. Nah, isu yang ketiga adalah menyangkut soal formasi kuota yang diajukan oleh pihak pemerintah daerah. Jadi ini pembahasan yang berbeda dan memang bukan ranahnya kita semuanya, tapi sebagai informasi saya kira perlu kita diskusikan supaya ada gambaran kita semua. Nah, menyangkut soal formasi ajuan dari pemerintah daerah, kenapa kok masih usut semacam ini? Jawabannya sebenarnya satu, pemerintah pusat belum punya sikap yang sama. Kemendagrinya berkirim surat ke pemerintah daerahnya. Ini semuanya menjadi beban APBD. Kemenpan RB berkirim surat ke pemerintah daerah, ke bupati, wali kota, menyatakan setiap kali bupatinya mengajukan formasi yang banyak, yang sesuai kebutuhan, Kemenpan RB bikin surat balasan. Pak Bupati, tolong dirasionalisasi sesuai dengan kemampuan APBD. Kemenq yang bilang berkali-kali di AU-nya sudah diemak, sudah harus wajib, ini menjadi mandatori untuk dipakai untuk tunjangan dan honor bagi guru honorer P3K. Faktanya di lapangan pemerintah daerahnya belum mendapatkan tambahan DAU itu dan seterusnya. Jadi artinya, dan ini kita sampaikan berkali-kali dalam rapat dengan Kemendikbud-Ristek, kita sampaikan, Mas Menteri, ini problemnya pemerintah daerah nggak ada trust karena antar lembaga, antar kementerian beda-beda, belum satu kata, belum satu komitmen. Karena itu waktu kemarin kita sudah menyampaikan harus secepatnya konsolidasi. Saya meyakini kalau pemerintah pusatnya nggak berkirim surat masing-masing kementerian, satu nafas, satu kata, insya Allah pemerintah daerah akan berani mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena itu kemarin
kemarin sudah ada kesanggupan dari Mas Menteri untuk melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang bersangkutan supaya tidak ada masing-masing perbedaan. Nah, dengan demikian saya merasa Bapak Ibu sekalian hormati ada progres yang agak lebih dibanding dengan yang sebelumnya. Dan ini saya meyakini bagian dari peran teman-teman juga. Terus menyuarakan di media, bahkan datang terus ini Mbak Eti. Saya kasihan betul, saya seringkali bilang Mbak Eti endurance harus dijaga ini karena perjalanan kita masih panjang. Jadi sekali lagi apa disampaikan oleh Kang Dede, Pak Fikri betul adanya penjelasan beliau berdua ingin menyampaikan gambaran betapa ada suasana yang saling sandra yang belum clear dengan berbagai pihak. Karena tahapannya nggak mudah Bapak Ibu. Misalnya nanti pemerintah pusat satu suara, nggak akan ada lagi surat menyurat masing-masing kementerian yang saling mencederai, tidak komit atau tidak satu suara. Itu pemerintah daerah nanti bilang lagi, ini mau berlaku selamanya atau hanya 2 tahun, setahun ini gitu. Itu masalah lagi. Itu masalah lagi. Inilah yang kira-kira terus kita kejar. Dari semua banyak masalah yang sudah kami prioritaskan menjadi komitmen, sekali lagi ini, dari sekian banyak masalah kan ini benang kusutnya sudah banyak. Yang sudah jadi komitmen adalah memastikan guru-guru yang sudah lolos passing grade harus sudah langsung dapat afirmasi. Itu sudah dipastikan dan sudah hasil rapat. Walaupun sebenarnya masih banyak masalah yang lain, tapi soal ini sudah ada komitmen. Jadi memang nggak gampang. Ini karena banyak masalah, tapi karena ini objektif. Gitu. Masa sudah sesuai dengan apa yang menjadi peraturan pemerintah kok lalu tidak diangkat, tidak di-SK-kan gitu. Bagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ini sudah jadi komitmen dari sekian banyak masalah. Karena itu sekali lagi terima kasih. Ini terus kami dikasih support. Untuk selanjutnya kita akan follow up ini, memastikan 3 hal tadi itu. Kita akan minta payung hukumnya pada Mas Menteri supaya dipastikan dicabut semua permen, Kepmen, termasuk keputusan Panselnas yang sudah dilaksanakan untuk tahap 1, tahap 2. Pastikan untuk dievaluasi semuanya. Yang kira-kira harus memasukkan satu pasal di dalamnya, salah satunya adalah bahwa pada guru honorer yang sudah passing grade langsung dapat afirmasi. Jadi dan ini bagian dari yang harus dilakukan oleh pemerintah karena sudah jadi kesepakatan akan melakukan evaluasi dari hasil seleksi tahap 1, tahap 2. Yang kedua juga memastikan komitmen bahwa yang sudah lulus passing grade harus langsung dapat afirmasi. Itu pun harus ditambah lagi pasal yang menyatakan berkomitmen untuk ditempatkan di tempat sekolah asal mengajar. Pak Ketua, semangat kolnya tingginya. Jadi gini Pak Ketua, punten. Waktu itu pernah demo ke Menpan RB juga Pak terkait masalah yang tadi Pak Ketua sampaikan terkait masalah di sekolah masing-masing. Waktu itu diwakilkan oleh Pak Adi Katmoko, beliau yang menerima kami dan beliau berkata seperti ini Pak, istilahnya jangan minta di situ aja kan, optimalisasi itu kan nanti ini ada nih Pak, optimalisasi yang seluruh Indonesia ya Pak ya, di tahap 3 kan rebutannya seluruh Indonesia nih Pak formasinya. Makanya kenapa kita mendesak gagalkan tahap 3 itu ya sudahlah, selesai sampai tahap 2 aja gitu tuh, nanti baru buka di tahun berikutnya. Nah Pak Katmoko tuh bilang gini, kenapa nggak mau sih Pak Iswadi ditempatin di daerah lain kayak gitu. Saya juga
ya seperti Kang Dede, Pak Saiful, misalkan Pak Fikri, saya dari Tegal aja mau loh di sini. Jadi apa ya, kesannya kayak kok nantangin gitu tuh. Nah, optimalisasi ini nih seperti apa? Terus yang kedua gini Pak Ketua, bisa nggak sih Pak Presiden itu kasih kepres buat kita? Itu yang mau kita tanya tuh, kalau misalkan Pak Jokowi cukup udah menteri-menteri yang ini kan tadi Pak Ketua kan bilang yang ini begini Menku, yang jadi ini kesini liur kata orang Sunda mah Kang Dede, udah cukup Pak Jokowi udah kasihan sama kita, bisa nggak sih dipanggil gitu, maaf nih Pak saya orang awam, dipanggil uwes toh gitu tuh, udah kasihan ini guru honorer, udah kepres kalau perlu gak usah kepmen lagi Pak, bisa nggak sih hal seperti itu Pak? Bisa ya Pak ya? Kalau bisa kenapa enggak gitu Pak? Kenapa sih harus nunggu-nunggu lagi gitu? Kasihan Pak Saiful aja, Pak Saiful terakhir saya sendirian nih kawan-kawannya. Beliau itu benar-benar, aduh aku tuh kasihan loh sama teman-teman semua. Pak ya Allah Pak, kalau misalkan bisa Pak, kepres itu bisa. Ya udahlah nggak usah ribut lagi Pak. Yang Menku, yang ini gitu. Terus lah kepres aja gitu tuh Pak. Gitu bukan Pak? Mas Menteri tadi menyampaikan tentu ini levelnya memang harus dinaikkan. Ketua, saya tidak tahu, mungkin itu bagian dari upaya beliau untuk menyampaikan ke Pak Presiden setelah melihat suasananya, bagaimana pemerintah daerah nggak yakin, atau kementerian belum satu kata. Tentu kalau mau tuntas segalanya kepres jadi solusi terbaik. Sebagaimana kepres yang dikeluarkan menyangkut soal beberapa pengangkatan, modal nakes dan seterusnya. Saya kira ini bisa jadi opsi kita juga, kita dorong terus menerus. Saya setuju tuh. Apa perlu kami bantu Pak? Kami banyak guru-guru yang siap supaya kepres turun, kami bantu ke sana gitu. Mendampingi bapak-bapak yang dari DPR. Kita tahu Ada solusi dari Mas Purnomo soal ini. Sudah ada solusi dari. Kita siap-siap. coba. Kalau saya sederhana aja, jadi kalau Komisi 10 DPR sudah luar biasa. Iya. Betul. Teman-teman sudah lihat semuanya. Kita dilakukan. Terus tinggal kemudian kami bantu. Caranya gimana? Tadi saya sampaikan ke teman-teman di PGRI Jawa Timur. Cukup ada 10 orang datang ke depan istana, bawa spanduk sampai panjangnya 1.000 meter. Gampang itu Pak. Orangnya nggak usah banyak, karena memang kami harus dibantu. Gimana Bu Hete? Bahwa memang apa yang kami perjuangkan ini betul-betul ada di belakang kita banyak. Siap. Jadi turun ya Bu. Harus Cuman gini Pak, Kerawang, Jakarta, Bandung, Iya Pak. Pak, izin Pak. Nambahin boleh ya? boleh Pak. Sebenarnya DPR nggak boleh mengajarkan kami. Karena sudah habis Begini. Kita ini kan sebetulnya di DPR ini kan membuat kebijakan dan melakukan lobby-lobby. Kalau di Komisi 10 sudah disampaikan ketua, ini sudah tuntas kita melakukan dorongan kebijakan. Tapi karena ada kebijakan yang di luar daripada Komisi 10 seperti Kemenpan RB, Kemenkeu dan sebagainya, Pemda dan sebagainya. Maka Kepres itu tadi saya katakan ya, itu juga menjadi solusi. Nah, yang bisa meminta Kepres itu di DPR juga bisa. Anda lobby ketua DPR. Karena kalau ketua DPR yang meminta kepada presiden, itu kan levelnya sama. Kalau kami kan komisi ini kan levelnya dengan menteri. Jadi saya sarankan gimana caranya minta audiensi kepada ketua DPR, pimpinan DPR. Dorongannya bukan lagi soal PG, bukan lagi soal Kepres. Saya pernah ngomong waktu itu kan, kalau saja IKN bisa dikeluarkan Kepresnya, kereta api cepat bisa dikeluarkan Kepres, masa urusan guru honorer nggak bisa sih? Ini soal lobby. Ya, kami akan membantu melalui fraksi-fraksi kami, PKB, PKS, Golkar, Demokrat, semua kita akan membantu. Karena kita yakin bahwa ini bisa diselesaikan.
Nanti kalau itu nggak mempan juga, nah monggo. Jadi Kang Dede, punten, saya bersama teman-teman udah sampai Pak Sarif Hasan sudah bersurat ke Seknek, sudah dilempar lagi ke Menpan gitu. Ini tuh hari ini juga rencana mau ke Komisi 2 untuk minta Pak Cahyo audiensi juga gitu kan, tapi kenyataannya kan kayak gini, kunker lagi ya, kunjungan kerja lagi katanya. Ya mungkin hari ini setelah dari sini ya kita mau bupuan langsung aja, nggak usah komisi-komisi lagi orang. Saya kan sama komisi 10 itu luar biasa kan, beda. Datang pulang. Izin Pak Dede. Kita minta jangan mau Izin Pak, perkenalan Pak, saya Ciung, mungkin Pak Ketua udah kenal ya Pak. Iya. Tanggal 13 Iya, Tempo, iya. ngobrol panjang banget Pak. Siap. Berarti kalau kita bicara tentang Kepres Pak, berarti tuntutan kita semaksimal mungkin dong Pak, bukan lagi P3K Pak. Karena gini loh Pak, karena saya pikir hanya Kepres yang mampu menandingi undang-undang Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita nunggu revisi undang-undang, rasanya agak lama. Tapi kalau biarkan Kepres yang bertarung dengan undang-undang di atas langit, Pak. Saya pikir kalau udah Kepres yang keluar, undang-undang yang katanya mengatakan harus PNS itu syaratnya maksimal 35 tahun, nggak boleh lebih ya Pak ya. Dan sebagainya, saya pikir kalau udah Kepres yang udah keluar, udah nggak ngelihat lagi usia, udah nggak ngelihat lagi namanya tes. Saya pikir diangkat secara otomatis pun bisa Pak. Terlebih Seperti halnya KPK ya, yang apa? Ex KPK itu kayak gimana? Jadi PNS Polri. Mantan pegawai. Iya itu yang KPK itu kan nggak lulus kebangsaan bisa jadi PNS Polri Pak. Nggak lulus loh. Tiga kalau. bukan P3K Pak. Tiga kalau PNS loh. Begini, kalau Kepres itu kan diskresi presiden. Iya Pak. Kalau undang-undang itu adalah produk hukum dari DPR. Yang bisa membatalkan undang-undang itu adalah MK atau Perpu. Kalau misalnya merubah semua undang-undang rasanya tidak, tetapi karena sifatnya ini kan mau menjadi pegawai negara. Nah, kalau mau menjadi pegawai negara ada undang-undangnya, tetapi kalau ada Kepres, ada hal-hal yang bisa ini, tetapi tidak bisa melanggar undang-undang juga nggak bisa. Oh gitu. Jadi misalnya undang-undang mengatakan begitu langsung dilanggar nggak bisa. Tapi kalau misalnya tadi Kemenkeu-nya ke ininya kebijakan, format kebijakan itu bisa. Kalau enggak nanti besok-besok akan datang lagi rombongan orang-orang yang non guru. Kami juga minta dong Kepres melanggar undang-undang, nggak bisa juga. Oh gitu. Jadi gini ya, menurut saya high call, itu namanya high call ya. High call silahkan aja. Tapi kita juga harus siap untuk hal-hal yang sifatnya tadi. Yang penting perjuangan berjalan. Karena berjuang itu tidak mungkin dalam satu malam. Ini urusan guru honorer sejak zaman Pak Fikri di sini, periode sebelumnya itu juga sudah dilakukan. Di periode ini kami mendorong itu 1 juta guru, artinya progres, ya kan. Nah semua ini ada progres. Kawan-kawan sekarang tetap berjuang, kita berjuang di sisi ini. Silahkan ke Ketua DPR. Karena nanti ketika Ketua DPR juga sudah katakanlah tersentuh hatinya. Ingat ya, yang disentuh hatinya ya. Iya Pak. Hasilnya ya. Maka beliau pasti juga akan memperjuangkannya kepada presiden. Gitu. Supaya nanti perjuangan ini juga mewakili nama rakyat semua. Gitu ya. Betul Pak. Jadi jangan ngerubah undang-undang. Kalau siap, ngerubah undang-undang susah nanti. Ada berapa undang-undang yang dirubah tuh? Iya. Undang-undang AS, Lama lagi. Undang-undang ASN aja Pak. Yang di rumah Pak. Gitu. Jadi Bu Iya satu pasal aja ya. langsung aja ke Iya. Bu Puan. Saya yakin beliau juga siap lah. Ya karena Bu Puan juga sudah membuat statement bahwa mendukung Itu dia. guru juga. Kita ada statement juga. Silakan. Cukup teman-teman. Makanya saya berharap tetap semangat. Kita pastikan semampu dan semaksimal mungkin Komisi 10 akan mengawal. Dan syukurnya ini sudah jadi komitmen kami dengan pihak Kemendikbud menyangkut soal yang sudah lolos Pak Sekrit dipastikan untuk langsung dapat. Mohon izin Pak, satu lagi Pak. Mohon izin.
Kami harap tahap 3 itu jangan dilaksanakan dulu Pak sebelum Masalah ini selesai, Pak. Sudah jadi komitmen itu. Terus Pak, Sudah. Tapi masalahnya ada video YouTube yang kata ibu siapa itu yang mengatakan tahap 3 akan segera dimulai ya. Tapi katanya Pak itu iya, udah udah bikin di IG-nya itu hoax. Hoax ya? Dia bilang hoax. katanya Tambah iya. sedikit, begini sih Pak, sedikit lagi. Nah dulu ini Pak ini gantian. Ayo, ya mau yang paling urgent gini Pak. Ketika optimalisasi setelah tahap 3 dilaksanakan, yang paling bahaya itu masalah honorer tidak akan tuntas. Contoh, 1.000 keluar kabupaten, maka akan kosong kabupaten terus 1.000. Maka sekolah akan merekrut terus tidak akan selesai. Maka harus di stop, udah jangan. Tahap 3 iya. Bereskan saja, fokus ke yang ada. Karena sekolah sekarang itu udah pada Udah akan kosong. selesai terus gitu Pak. mohon tambahan. Udah pada kosong Pak. Mohon tolong dan mohon bantuan untuk Komisi 10 paling tidak memberitahu kepada kepala daerah agar membackup dulu Pak, membackup dulu, mendatabasekan dulu peserta-peserta yang sudah lulus. Nah setelah syukur-syukur regulasi turun, itu kita sudah ada. Oke. Kita sampaikan nanti ke Kemendikbud. Masukan teknis ini ya. Iya. Mohon tolong Pak, karena kami kemarin bertemu dengan kepala dinas, nanti saya tunggu hasilnya. Nah, mana hasilnya nanti saya sampaikan ke kepala dinas. Ini seperti itu. Dan bupati. Database. Mohon Oke, tolong Pak. siap. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Nanti hasil audiensi ini akan kita bikin notulensi, saya akan tangan langsung terkait 3 hal tadi paling 3 hal. Sama ketua. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, mohon maaf ini. Jadi Bapak mau antar ke itu Komisi 10 ketua DPR Pak, mau bareng-bareng ke sana Pak. Iya Pak, antarnya ke kami Pak. Diantar Pak, tolong kami sangat bangga tuh Pak. Bisa dikawal lah Pak. Kami berjuang Pak. Kalau dapat waktunya, nanti saya kawal. Iya. Yang penting minta waktunya dulu. Sekarang ini Pak. Segera. Enggak pada Baik, udah. baik. Ya udah sekarang 3 itu nanti Pak siap ya Pak. Kita biasa kok. Mudah-mudahan hari ini setelah istirahat ini ada keputusan dari Dewan juga. Mumpung kita ada di sini juga Pak, karena teman-teman udah pengen nginep aja Pak kalau nggak ada hasilnya. Iya betul Pak, karena kita ada yang bawa tenda segala. kita sepakat nggak bakal pulang Pak kalau belum ada hasil maksimal Pak. Ini seriusan bener nih Pak. Bener Pak, makanya kalau bisa Bu Puan hari ini bisa ketemu kita entah berapa jam gitu loh Pak. Terus memberikan bukti nyata lah. Dari apa ada atau enggak tuh. Ya baik pak. Kita bantu ke siapa Pak? Dokumentasinya, Pak. Ke Bu Puan. Iya. Apa ke Pak Arif tadi? Ini ada sekretariat DPR. Oh, Aduh, iya.